Mari saudara-saudara kita kembali berdoa, memohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa menjalani hidup hari ini dan melanjutkan pekerjaan tugas kita. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami mau menjalani hidup di hari Kamis, dan biarlah apa yang kami tabur, itu yang kami tuai Tuhan. Bimbing kami dalam pembacaan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Renungan pagi kali ini, Kamis 24 Juni 2021 bertajuk Apa yang ditabur, itu yang dituai. Teks bacaan dari Galatia 6 ayat 7, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Rasul Paulus dalam nas hari ini memperingatkan kita agar jangan sesat, dalam artian tidak bermain-main dalam berperilaku. Menabur secara tidak bertanggung jawab dianggap mempermainkan Allah. Sesuai hukum tabur tuai, apa yang kita tabur dalam hidup ini mempunyai akibat langsung dengan apa yang kita terima di kehidupan ini. Dengan kata lain, segala perbuatan dan tingkah laku kita memiliki konsekuensi logis yang harus kita pertanggungjawabkan. Seperti peribahasa berbunyi, tangan mencecang, bahu memikul. Saudaraku, tak bisa dipungkiri kecenderungan bahwa hidup kita hari ini adalah buah dari apa yang kita tabur kemarin, dan hidup kita esok hari adalah buah dari apa yang kita tabur hari ini. Seturut dengan itu, Alkitab menuturkan, barang siapa menabur dalam dagingnya, Galatia 5 ayat 19 sampai 21, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, dilanjutkan ayat 22 dan 23, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ilustrasinya, secara normal tidaklah mungkin petani yang menanam bibit mangga akan menuai jeruk, atau murid sekolah yang malas belajar mendapat nilai yang bagus. Demikianlah pula orang yang menabur kebaikan akan menuai berkat kebaikan. Tetapi yang menabur kejahatan akan menuai malapetaka yang membuatnya menderita atau binasa. Bahkan bukan hanya dirinya sendiri, tetapi bisa juga sampai ke anak cucunya, apalagi keturunannya, meniru kelakuan atau kebiasaan buruk orang tuanya. Karena itu jangan jemu-jemu berbuat baik, yang menghasilkan buah-buah kebaikan agar kita diberkati Tuhan. Kita sebagai orang percaya sejati berbuat kebaikan bukan dimotivasi untuk mendapat imbalan, apalagi pahala. Akan tetapi semata-mata merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang lebih dahulu memberi banyak kebaikan. Sehingga selayaknya lah hidup kita umat yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus menghasilkan perbuatan baik. Standar moral, sikap dan perilaku manusia pengikut Kristus dengan ciptaan baru bukanlah menghasilkan apa yang baik menurut manusia, tetapi apa yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita harus siap untuk mengorbankan keinginan daging kita dan mengutamakan tuntunan roh Tuhan dalam setiap sikap dan perbuatan kita. Perbuatan baik itu yang didorong oleh Roh Kudus tidak akan pernah sia-sia. Akan ada tuaian yang melimpah bagi orang yang senantiasa menabur kebaikan. Persoalannya, bagaimana menabur yang benih-benih baik di tengah-tengah berbagai tantangan cobaan dunia, kebencian dan bullying, penistaan. Sementara sebaliknya menabur kejahatan yang tidak takut Allah seringkali mendapat dukungan dunia.
Akibatnya akan ada tuai yang melimpah bagi orang yang senantiasa menabur kebaikan. Nah, saudara-saudaraku, ketika seseorang tidak jarang menolak dengan berbagai dalil, ketika misalnya ada kesempatan tawaran untuk ikut aktif, misalnya dalam kegiatan gereja, apakah sebagai majelis dalam kegiatan diakonia, koinonia, marturia, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah kita mau untuk melaksanakan tugas itu? Nah, saudara-saudara, perlu kita imani bahwa kunci rahasia untuk memenangkan hal tersebut agar terus kuat dan teguh berbuat baik adalah harus siap menyangkal diri, mematikan keinginan daging diri sendiri, dan memikul salib Kristus. Kita tidak perlu takut, ragu, sebab Tuhan akan menolong kita melakukannya. Biarlah Tuhan yang berperang bagi kita umatnya melawan musuh-musuh kita. Seperti halnya orang Israel di bawah kepemimpinan Musa, dilanjutkan Yosua ketika menaklukkan semua bangsa-bangsa musuhnya untuk menduduki tanah Kanaan. Ingatlah, kesempatan berbuat baik yang hilang kita lepaskan tidak akan pernah kembali lagi. Adalah kekeliruan besar jika ada yang berpikir baru bahwa akan berbuat baik setelah pensiun atau setelah tua, apalagi setelah tak berdaya, karena belum tentu kesempatan itu tiba. Kesempatan berbuat baik seyogyanya jangan ditunda-tunda. Selagi masih ada peluang, marilah terus menaburkan hal-hal baik atas dorongan Roh Kudus dalam ketaatan, dengan hati yang tulus dan setia. Jangan pula jemu-jemu melakukannya, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Tetaplah percaya bahwa pada saatnya Tuhan akan memberi kita tuaian besar yang sanggup mengubah hidup kita ke kehidupan yang dikehendakinya. Selamat pagi saudaraku. Salam sehat dan tangguh buat keluarga tercinta. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan di hari Kamis ini Tuhan. Kami siap melakukan firman-Mu yang mengutarakan apa yang ditabur, itu yang dituai. Kami mau menabur kebaikan Tuhan, merawat kasih persaudaraan, karena itulah yang Tuhan ajarkan. Bimbing kami Tuhan dalam menjalani hidup hari Kamis ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.